Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini kita memasuki pertemuan ke-7, satu pertemuan terakhir sebelum UTS. Dan hari ini hari Jumat sebagai pengganti hari Rabu kemarin. Insya Allah hari ini kita akan bahas mengenai beberapa hal untuk persiapan UTS. Jadi insya Allah kali ini saya akan menjelaskan mungkin bisa sebagai kisi-kisi mungkin ya UTS, kemudian kira-kira apa saja yang materi yang harus kalian pelajari yang akan keluar di UTS, kemudian hal apa saja yang saya akan perbolehkan dan tidak perbolehkan, itu kita akan bahas hari ini. Baik, karena ini di-record, mungkin nanti teman-teman kita ada beberapa soal yang akan kita bahas. Ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas, dan nanti kenapa sengaja saya record supaya teman-teman juga bisa mengulang kembali ya, khawatirnya ada yang terlewat atau tidak, nanti bisa mengakses kembali. Oke, baik, saya akan share screen dulu. Jadi untuk hari ini kita akan bahas mengenai persiapan ujian tengah semester. Oke. Ini untuk materi yang akan diujikan. Materi yang akan diujikan di UTS nanti yaitu adalah materi yang dari pertemuan kedua mungkin ya, dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan 6 kemarin. Karena pertemuan pertama itu adalah hanya perkenalan dan membahas kontrak mata kuliah, kemudian hanya pengenalan statistika itu apa. Jadi kalau untuk materi intinya itu mulai dari data dan jenis-jenis data, kemudian penyajian data statistika, kemudian ukuran pusat dan ukuran letak, sampai dengan yang terakhir adalah ukuran penyimpangan data. Nah, nanti walaupun sebetulnya si soal fixnya belum saya buat fix gitu ya, tapi insya Allah untuk kisi-kisi dan rancangan soalnya sudah saya buat, dan di mana untuk materi data dan jenis-jenis data ini kurang lebih ada 5 soal. Ya, nanti kalian silahkan persiapkan untuk bab data dan jenis-jenis data itu kurang lebih ada 5 soal pilihan ganda, di mana untuk bab ini itu masih teori ya, teman-teman juga mungkin masih ingat bahwa di bab ini itu adalah cuman teori, belum ada hitungan, belum ada analisis, belum ada apapun itu. Jadi silahkan nanti mungkin teman-teman bisa pelajari kembali. Dan di dalamnya itu masih hanya seputaran mengenai definisi data, kemudian jenis data itu apa saja gitu ya. Kemudian juga syarat data yang baik itu apa gitu. Jadi nanti silahkan untuk yang bagian teori ini silahkan nanti kalian perdalam lagi pemahamannya. Ya seputaran inilah. Jadi 5 soal pilihan ganda ini mungkin terdiri dari mengenai definisi data itu pasti ada, kemudian jenis data dan syarat data yang baik mungkin ya pokoknya masih mencakup hal-hal inilah gitu ya. Silahkan nanti pelajari. Kemudian untuk bab 2-nya yang akan diujikan itu adalah mengenai materi penyajian data statistika. Oke, jadi untuk penyajian data statistika ini adalah ini sudah mulai ada ke proses analisis dan perhitungan. Ya, mungkin teman-teman juga ingat bahwa di bab penyajian data statistika ini kalian waktu itu adalah praktik menggunakan Excel, bagaimana caranya menyajikan data-data gitu ya ke dalam suatu tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi di sini isinya itu kurang lebih ada 2 soal pilihan ganda ya, 2 soal pilihan ganda. Jadi yang pertama ini adalah merupakan narasi. Jadi narasi di mana di narasi itu ada data-data yang harus kalian analisis, mungkin kalian bedakan, pisahkan, kemudian nanti kalian kira-kira sajian mana yang bisa mendeskripsikan atau mewakili si narasi tersebut gitu. Nanti di situ akan ada beberapa pilihan, mungkin saja itu ada dalam bentuk grafik, atau dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk diagram batang, atau apapun itu ya. Nanti ini juga masih pilihan ganda sebetulnya ya. Jadi nanti ada beberapa pilihan,
mungkin di situ tadi grafik, tabel, diagram atau apapun itu bentuknya. Nah, yang bisa mewakili si narasi ini gitu. Jadi ada sejumlah data tuh narasi panjang lebar gitu kan. Nah, kira-kira kalau disajikan, kalau data-data dalam narasi tersebut disajikan ke dalam tampilan grafik, tabel atau diagram, yang tepat itu yang mana gitu. Sebetulnya kalian memilih mana gitu ya yang sesuai dengan si narasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah jika kalian diberikan data kuantitatif, nah nanti bagaimana sajian data-data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Mana tabel yang tepat seperti itu. Nah, walaupun ini adalah merupakan pilihan ganda, tapi kita kan nggak bisa asal milih ya, nggak bisa ngitung kancing juga kan. Nah, setidaknya kalian karena sudah pernah praktik bagaimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi, artinya kalian juga harus untuk memperoleh jawaban yang tepat itu kalian kan harus mencoba nih bagaimana harus analisis bagaimana apa tabel distribusi frekuensi ini yang terbentuk nantinya. Itu kan mungkin di sini memang membutuhkan kemampuan analisis dan perhitungan di situ ya di sajian data ini. Oke, kemudian yang ketiga adalah mengenai ukuran pusat dan ukuran letak, ya, ukuran pusat dan ukuran letak. Jadi kalau ini sebetulnya satu soal aja, tapi di dalamnya itu ada 6 pertanyaan. Ya, mungkin teman-teman juga ingat bahwa ukuran pusat itu kan ada 3 ya, min, median, modus. Kemudian ukuran letak juga ada 3. Kuartil, desil, sama persentil. Nah, jadi kalian nanti akan diberikan satu soal, satu tampilan data, tapi nanti yang akan ditanyakan itu si 6 hal yang tadi. Jadi satu soal tapi terdiri dari ada 6 hal yang harus kalian cari, 6 pertanyaan. Nah, nanti sistemnya ini adalah semacam menjodohkan atau mencocokkan jawaban. Jadi nanti kan ada 6 tuh, min, median, modus, kuartil, desil, persentil. Ini kuartil, desil, persentilnya nanti tergantung soalnya dia mencarinya kuartil ke berapa atau desil ke berapa, persentil ke berapa gitu kan. Nah, nanti option jawabannya juga ada 6 gitu ya. Jadi option jawabannya juga ada 6 sehingga nanti teman-teman seolah-olah seperti menjodohkan gitu. Jadi si min itu yang mana sih, kemudian si kuartil itu yang mana sih. Nah, seperti itu saja ya. Kurang lebihnya seperti itu gambarannya. Jadi ini satu soal tapi ada 6 pertanyaan. Sistemnya ini adalah semacam menjodohkan atau mencocokkan. Dan ini butuh perhitungan kan, teman-teman juga pasti sudah ngeh lah bahwa kalau untuk mencari min, median, modus, kuartil, desil, persentil itu kan ada rumus-rumusnya ya. Nah, artinya di sini kalian membutuhkan perhitungan. Kemudian nanti sistemnya apakah boleh menggunakan kalkulator, apakah boleh menggunakan Excel, apakah boleh menggunakan bagaimana nanti akan saya jelaskan. Oke. Kemudian yang keempat adalah ukuran penyimpangan. Nah, demikian pula untuk ukuran penyimpangan ini masih serupa dengan yang atas dengan ukuran pusat dan ukuran letak. Jadi ini satu soal tapi di dalamnya itu ada 2 pertanyaan menjodohkan juga. Pertanyaannya kurang lebih adalah seperti yang tadi, kalian diberikan satu tampilan tabel distribusi frekuensi isinya data-data, kemudian nanti yang dicarinya adalah varian sama standar deviasi gitu. Jadi teman-teman mudah-mudahan sih, dan saya pikir saya sudah berusaha jadi sesuai mungkin dengan apa yang pernah saya sampaikan ke teman-teman. Jadi kalau di perkuliahan saya bahas A, insya Allah yang keluar di ujian pun adalah A gitu. Jadi dan saya rasa insya Allahnya apa yang akan nanti di ujian kan pernah saya jelaskan, pernah saya sampaikan sesuai dengan materi yang pernah saya berikan ke teman-teman, sehingga nanti teman-teman sebetulnya tidak usah kebingungan gitu ya, karena saya yakin teman-teman juga sudah menerima hal-hal tersebut. Tinggal nantinya teman-teman memaksimalkan ikhtiar saja gitu ya, belajar, mempelajari, mengulang lagi latihan soal dan segala macam gitu ya. Ini adalah materi yang akan diujikan. Kemudian tadi untuk sistemnya ya teman-teman, jadi sebetulnya saya belum memutuskan secara fix gitu ya, apakah nanti ujiannya itu akan menggunakan e-ujian atau menggunakan Google Form saja gitu ya melalui GCR gitu. Jadi saya pikir belum menentukan fix mau yang mana, masih dipikirkan.
karena ada plus minusnya juga sih kalau saya pikir ya, bahwa kalau pakai GCR kan nanti datanya bisa langsung saya terima dan langsung saya olah gitu ya. Cuman masalahnya kalau melalui GCR kan tidak bisa diawasi secara langsung gitu kan. Cuman mungkin yang saya inginkan adalah bagaimana caranya saya memberikan kemudahan bagi teman-teman, asal teman-teman juga bisa memberikan feedback kepada saya bahwa teman-teman bisa mengerjakannya secara jujur, gitu aja. Ya, jadi oke, nanti mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan silakan sampaikan. Tapi sekarang saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan si soalnya itu semudah dan secepat mungkin gitu ya. Oke, jadi kita coba bahas beberapa contoh soal yang kemungkinan besar akan keluar di ujian atau setipe lah dengan yang nanti akan keluar. Oke, jadi nah ini mungkin ya, kita balik dulu bahwa kalau untuk data dan jenis-jenis data itu kan teori ya teman-teman, jadi silahkan saja teman-teman mempelajari, saya yakinlah kalau teori mah insya Allah teman-teman juga mudah ya untuk mempelajarinya, memahaminya, tapi saya coba untuk lebih membantu teman-teman untuk yang perhitungannya gitu ya. Oke, coba saya mencoba dari tadi tipe bab yang kedua untuk sajian data statistiknya ya, sajian data statistik. Jadi misalkan di sini teman-teman diberikan data narasi ya, deskripsi atau data narasi kurang lebih seperti inilah. Ini sebagai contoh saja bahwa misalkan dari data ini kasus ya, misalkan dari data jumlah pasien suatu klinik terapi wicara selama periode 5 tahun terakhir, diketahui bahwa terdapat banyak kasus yang berbeda dari seluruh pasien, dari mulai usia balita hingga lansia. Jika dikategorikan ke dalam aspek-aspek yang menjadi bidang gerak seorang terapi wicara, maka rinciannya adalah sebagai berikut. Untuk aspek gangguan bahasa, kasus afasia dewasa sebanyak 15 orang, terdiri dari laki-laki 8 orang dan sisanya perempuan, dan kasus afasia perkembangan sebanyak 45 orang yang terdiri dari laki-laki 20 orang dan sisanya perempuan. Oke. Untuk aspek gangguan bicara, pasien dengan kasus disaudia sebanyak 90 orang yang terdiri dari 55 pasien laki-laki dan 35 pasien perempuan. Kemudian pasien dengan kasus disatria ya, sebanyak 78 orang yang terdiri dari 40 orang laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Kasus dislalia memiliki jumlah pasien sebanyak 23 orang pasien laki-laki dan 26 orang pasien perempuan, sehingga jumlah total pasien untuk kasus ini adalah 49 orang. Untuk kasus disglosia, pasien yang tercatat sebanyak 50 orang yang terdiri dari masing-masing 25 pasien untuk laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir untuk kasus dislogia, Disglosia. Disglosia sekarang dislogia memiliki pasien sebanyak 88 orang yang terdiri dari 30 pasien laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Untuk aspek gangguan suara, pasien dengan gangguan disfonia dan afonia memiliki jumlah pasien yang sama persis, yaitu 30 orang, terdiri dari 12 orang laki-laki dan sisanya perempuan untuk disfonia, dan 15 orang laki-laki dan sisanya perempuan untuk kasus afonia. Nah, teman-teman, ini kan sajian data narasi ya. Walaupun di dalamnya itu sudah ketahuan bahwa angka-angka ini adalah menunjukkan datanya. Nah, tapi kan dari berbagai kalimat, kata-kata ini, teman-teman juga tetap harus dituntut untuk mampu untuk menganalisis, memisahkan gitu data-data yang sesuai dengan aspeknya, data-data sesuai dengan kasusnya, data-data sesuai dengan jenis kelaminnya, seperti itu kan. Nah, nanti contohnya adalah seperti ini, diberikan narasi, kemudian teman-teman itu akan dituntut untuk bagaimana sih tampilan yang lebih sederhana. Ya, bisa itu dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel ataupun diagram yang tepat, yang bisa merepresentasikan data-data dalam narasi tersebut. Nah, gitu ya. Jadi silakan kalau untuk teman-teman masalah ini mungkin masih relatif gampang ya, karena sudah jelas di situ gitu ya, aspek gangguannya apa, kasusnya apa, kemudian jenis kelaminnya apa, dan berapa orang banyaknya, teman-teman tuh tinggal pisahkan aja.
Terus nanti kira-kira mana nih sajian yang tepat untuk merepresentasikan ini gitu ya. Nah, ini hanya untuk salah satu tipe soal yang mungkin akan keluar dalam ujian nanti. Jadi kalau ini mah nanti silahkan teman-teman analisis gitu ya, dan saya yakin teman-teman bisa kalau untuk yang ini. Oke. Kemudian, nah untuk selanjutnya adalah ini masih sajian data statistik, bab sajian data statistik. Yang kedua, kalau tadi diberikan data narasi, sajikan dalam tabel ataupun gambar ataupun apapun itu, gitu ya, yang lebih sederhana. Kalau yang kedua ini adalah diberikan sejumlah data kuantitatif, ya. Data kuantitatif contohnya adalah seperti ini. Misalkan ada sejumlah angka, nah nanti pertanyaannya adalah sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, saya yakin teman-teman masih ingat gitu ya, waktu itu teman-teman pernah praktikum, tapi saya mau review kembali. Jadi mungkin ini saya stop share, kita ganti ke Excel ya, kita ganti ke Excel supaya mereview kembali gimana sih caranya membuat tabel distribusi frekuensi itu, gitu ya. Oke, jadi teman-teman, saya masuk ke Excel ya. Jadi teman-teman seperti ini bahwa pada dasarnya saya tidak melarang teman-teman mau menggunakan cara apapun untuk untuk menyelesaikan soal. Jadi saya ingin teman-teman semudah mungkin mengerjakan ujian. Saya perbolehkan kalau teman-teman mau mengerjakannya secara manual, tapi dengan catatan pasti butuh bantuan kalkulator kan kalau manual. Ataupun teman-teman mau menggunakan Excel, itu boleh sekali. Dan ini saya yakin akan menyingkat waktu ya, akan mempercepat gitu ya. Tapi silakan saja, manapun yang teman-teman nanti bisa lakukan, dianggap paling mudah, oh udah saya mah lebih bisanya manual, oke silakan. Atau udah saya mah enaknya pakai Excel, atau apapun itulah silahkan gitu ya. Nah mungkin kalau manual juga bisa mengikuti langkah-langkah yang di Excel, oke ya. Jadi ini teman-teman nih, ini tadi sesuai yang di soal ya, saya sudah kopikan ke sini. Nah, sekarang saya mau mereview bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal ini di Excel. Oke, yang pertama adalah kita blok dulu, ya. Teman-teman juga masih ingat mungkin ya. Dan kalaupun misalkan saya salah langkah, mungkin teman-teman juga bisa mengkoreksi ya. Oke, jadi yang pertama kita blok dulu nih si datanya. Kemudian supaya mempermudah kita kasih nama. Nah, kita ganti namanya yang si kolom C4 ini. Misalkan dengan nama apa ya? Misalkan hijau deh. Oke, ini sembarangan ya. Saya pengen kasih nama hijau aja. Oke, jadi enter, maka si data ini semuanya sudah dikasih nama hijau. Oke, sekarang untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu kita butuh sejumlah hal-hal yang kita butuhkan. Oke, sebentar saya perbesar dulu. Jadi yang kita butuhkan adalah misalkan jumlah data. Kita kan harus tahu ya. Kemudian berapa sih nilai maksimumnya, berapa sih nilai minimumnya, gitu kan ya. Yang pertama yang harus kita cari adalah tiga hal ini. Oke. Nah, bagaimana cara mencari jumlah data? Teman-teman tinggal ketik aja sama dengan count ya. Dalam kurung tadi si nama data itu apa tadi? Tadi kita saya sudah memberikan nama hijau gitu ya. Tutup dan tinggal enter aja. Oh, bahwa ini adalah jumlah datanya ini ada 30 nih, teman-teman. Oke. Kemudian untuk nilai maksimumnya ini juga tinggal dicari dengan mengetik sama dengan max gitu ya. Max dalam kurung tadi datanya adalah hijau. Enter. Oke. Jadi data maksimum, data nilai terbesar ini adalah 45. Oke. Demikian pula untuk mencari nilai minimum, tinggal ketik sama dengan min ya. Kemudian ketik hijau. Oke, enter. Nah, maka sudah ketahuan bahwa jumlah data 30, nilai maksimumnya 45 dan minimumnya 5. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk memperoleh data tabel distribusi frekuensi ini,
Teman-teman kan butuh membuat tabel itu nggak sembarangan tabel ya, tapi harus berdasarkan aturan Sturges ya, berdasarkan aturan Sturges gitu ya. Nah, apa yang dibutuhkan untuk berdasarkan aturan Sturges itu, teman-teman berarti kan butuh apa namanya range ya, butuh range. Terus apa lagi? Jumlah kelas. Oke, kemudian apa lagi? Panjang kelas, gitu ya. Panjang kelas. Nah, berdasarkan aturan Sturges, range itu apa? Range itu adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum. Berarti teman-teman tinggal ketik aja sama dengan nilai maksimumnya yang tadi 45 dikurangi dengan nilai minimum, gitu kan ya? Nah, maka range-nya adalah 40. Kemudian untuk memperoleh jumlah kelasnya, teman-teman masih ingat ya, bahwa berdasarkan aturan Sturges, jumlah kelas itu ditentukan dengan menggunakan aturan sama dengan 1 plus dalam kurung 3,3 dikalikan dengan log n, gitu ya. Nah, log n. Jadi, n-nya itu tadi 30 ya. Nah, n-nya 30 berarti langsung tinggal tutup aja dan enter. Maka kita peroleh bahwa jumlah kelasnya itu adalah 5,8745. Cuman karena jumlah kelas itu kan tidak ada yang desimal ya, tidak ada yang koma-koma, maka kita bisa bulatkan nih. Si jumlah kelasnya itu adalah 6. Oke, nah kita ciriin dulu bahwa jumlah kelasnya 6. Kemudian untuk panjang kelas itu bisa dicari dari sama dengan range dibagi dengan si jumlah kelas itu. Oke, tinggal enter aja, maka dapatnya 6,66. Nah, ini juga mau dibulatkan boleh, kita bulatkan jadi 7 aja ya, kalau gitu ya. 7 ini yang bisa kita pakai. Oke. Jadi sekarang kita udah dapat nih range-nya 40, jumlah kelasnya 6, panjang kelasnya 7. Nah, baru sekarang kita bikin si tabel. Jadi kelasnya, kemudian nanti kita butuhkan intervalnya berapa, ini selang ya, karena ada ujung bawah dan ujung atas, sama frekuensi berarti. Nah, jadi ini nanti intervalnya di ini ya, di merge. Oke. Nah, karena si banyaknya kelas ini adalah apa namanya? Harus 6, berarti kalau begitu ini ya harus 6 juga. Kita harus 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Karena berdasarkan aturan Sturgesnya ini jumlah kelasnya ya harus 6. Jadi di sini kita sediakannya 6 aja gitu kan. Oke, kemudian sekarang interval. Interval itu kan berawal dari ujung bawah sampai dengan ujung atas, gitu kan? Ujung bawah dan ujung atas. Nah, kita gunakan saja untuk ujung bawahnya, kita gunakan saja nilai minimum ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung ketik sama dengan terus klik si 5 ini. Oke, sama dengan klik si 5 ini udah enter dulu. Ini untuk sebagai ujung bawah. Kemudian untuk ujung atasnya di kelas pertama itu tinggal ketik sama dengan ya dalam kurung ya si ujung bawah ini ditambah dengan panjang kelas, ingat panjang kelas, oke, ditutup ya dikurang 1. Oke. Nah, jadi untuk kelas pertama intervalnya itu awalnya itu adalah dari angka 5 sampai dengan 11. Oke. Kemudian selanjutnya gimana? Nah, untuk selanjutnya kan berarti untuk kelas kedua, ujung bawahnya itu kan berarti tinggal sama dengan si 11 ini tambah 1 kan? Tambah 1. Oke, berarti di kelas kedua itu kita mulainya itu dari angka 12. Nanti ke bawahnya itu tinggal tarik aja. Oke? Nah, ini nggak apa-apa dulu. Kemudian si ini juga tinggal tarik. Sorry. Bukan ditarik ya. Tadi kita lupa untuk menguncinya, teman-teman ya. Coba kita ulang. Oke, yang ini tadi ini sama dengan dalam kurung tadi ujung bawah ditambah dengan panjang kelas, oke, tutup kurangi 1 gitu ya. Nah,
Ingat teman-teman, karena si panjang kelas ini adalah tetap 7, gitu ya, maka kita harus menguncinya. Kita kasih tanda dolar di sini. Ya. Nah, supaya nanti ke bawahnya juga pada saat kita tarik, si nilainya itu tetap itu, gitu kan. Nah, ini kan udah 11 ya. Kemudian tadi untuk yang interval bawahnya itu tinggal sama dengan si yang interval atas ditambah 1 ya. Nah, jadi nanti ke bawahnya ini tinggal kita tarik, kemudian yang ini juga kita tinggal tarik. Nah, gitu. Jadi di sini nilai interval dari masing-masing kelasnya itu kita sudah dapat nih. Jadi yang pertama 5 sampai 11, 12 sampai 18, 19 sampai 25, 26 sampai 32, 33 sampai 39, 40 sampai 46. Oke. Nah, sekarang cek teman-teman bahwa betul nggak sih si data-data ini sudah tercover di 6 kelas interval tersebut. Oke, tadi kita dapat nilai minimumnya itu 5. Oke, nilai maksimumnya itu 45. Kita sudah pastikan ya bahwa semua nilai data tersebut sudah masuk ke dalam interval ini. Nilai minimumnya 5, nah ini kita berarti nilai minimum itu sudah masuk di kelas pertama, dan nilai maksimumnya 45, dan dia sudah masuk di kelas ke-6, oke? Karena jangan sampai ada satu angka pun yang terlewat. Misalkan nih, nilai maksimumnya itu 47 misalkan. Tapi di sininya kelasnya itu maksimumnya nih sampai data kelas ke-6 itu dia maksimumnya 46. Berarti si 47 itu masuknya ke kelas mana dong, gitu kan? Nah, jangan sampai ada yang tertinggal seperti itu. Jadi kita harus pastikan bahwa semua data yang diberikan itu sudah tercover dalam si tabel ini di 6 kelasnya ini, gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita sekarang cari frekuensi. Untuk cari frekuensi, supaya memudahkan kita blok dulu yang ini. Oke, kita blok dulu dan kita kasih nama. Tadi yang atas tuh hijau ya, mungkin kalau sekarang kita kasih nama Tosca aja deh. Tosca, gitu ya. Oke, supaya memudahkan aja untuk mencari frekuensi. Jadi si yang interval atas ini, ujung atasnya kita blok, kemudian kita kasih nama misalkan Tosca, gitu ya. Oke, setelah di enter, maka sekarang kita mulai cari frekuensi. Untuk mencari frekuensi pun, supaya nanti keluarnya sekaligus, ini kita blok dulu. Oke, kemudian ketik sama dengan frekuensi, jangan pakai K ya, frekuensi. Oke, dalam kurung, data semua yang awal tadi itu hijau kan ya. Oke, titik 2, terus nama yang ujung atas tadi, itu Tosca kan ya. Nah, Tosca. Tutup, oke. Nah, kemudian kita ketik sebelum enter, kita ketik Ctrl Shift, baru enter. Nah, jadi keluar semua, teman-teman, ya, si frekuensinya itu. Jadi dia langsung keluar semua, dan untuk mengecek betul nggak sih ini tuh datanya sudah termasuk ke sini ya, sudah kehitung gitu. Maka kita bisa ceknya melalui si jumlah totalnya nih, jumlah datanya tinggal sama dengan sum si ini ya. Nah, dan ternyata ini sudah betul, ini 30. Artinya semua data itu sudah tercover, karena tadi di awal itu kita tahu bahwa jumlah datanya itu 30, gitu kan ya, teman-teman. Jadi inilah tabel distribusi frekuensi yang sudah kita peroleh. Artinya nanti teman-teman pada saat ada soal yang tipe seperti ini, misalkan diberikan nilai data kuantitatif, kemudian diminta bagaimana caranya untuk menyajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, inilah si tabel distribusi frekuensi ini. Jadi nanti teman-teman tinggal cocokkan aja sama pilihan jawabannya, betul nggak sih? Gitu ya. Seperti ini, nah gitu. Gitu ya teman-teman. Itu untuk yang nomor kesekian lah ya. Insya Allah kurang lebihnya seperti ini tipe soalnya. Oke. Jadi Bu, berarti kita boleh menggunakan Excel, silahkan. Kalaupun mau manual, silahkan. Saya tidak mempersulit teman-teman gitu ya. Oke, itu yang pertama. Oke ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke ke PowerPoint. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint. Oke, nah tadi kita udah bahas yang ini. Selanjutnya
Selanjutnya adalah tadi untuk apa sih? Ukuran pusat dan ukuran letak ya, ukuran pusat dan ukuran letak. Jadi kalau untuk ukuran pusat dan ukuran letak ini nanti teman-teman akan diberikan satu sajian data. Nah, mungkin bisa jadi ini seperti ini, maksudnya ada sajian tabel distribusi frekuensi, kemudian nanti teman-teman tugasnya itu adalah mencari mean, median, modus, kuartil, desil, persentil. Ya, jadi ada satu soal, tapi dalam itu ada 6. Ya. Nah, sebagaimana yang teman-teman ingat bahwa di bab ini itu kurang lebih ada 12 rumus yang pernah teman-teman pelajari, gitu ya. Untuk mean, mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, masing-masing untuk data tak terkelompok dan juga data terkelompok, gitu ya. Nah, seperti ini. Cuman kalau misalkan teman-teman dikasihnya tabel distribusi frekuensi, sudah pasti bahwa itu adalah data terkelompok kan, berarti teman-teman menggunakan kurang lebih rumusnya yang paling kanan. Nah, seperti itu. Bu, apakah ini rumus harus dihafal? Tidak perlu. Tidak perlu, tidak usah. Ya, karena yang harus kalian lakukan adalah memahaminya. Jadi, kalau gitu gimana dong? Silahkan kalau kalian mau buat catatan si rumus-rumus itu, rangkuman rumus-rumus ini silahkan gitu ya. Tapi catatannya kan kalian tidak bisa membuat contekan begitu aja tanpa teman-teman paham bagaimana cara menggunakannya, gitu ya. Sama seperti kalkulator, silakan gunakan asal teman-teman bisa pakainya. Silakan menggunakan Excel asal teman-teman bisa pakainya. Silakan bikin rangkuman rumus, silakan asal teman-teman bisa menggunakannya, gitu. Jadi tuntutannya adalah harus bisa gitu, harus bisa pakainya gitu. Jadi saya mempermudah teman-teman, silakan gunakan mana yang dianggap paling mudah, tapi dengan catatan bahwa teman-teman harus bisa memanfaatkannya, bisa menggunakannya. Demikian pula bahwa teman-teman melakukannya sendiri gitu. Jadi tidak nodong jawaban dari teman kalian, atau karena mungkin kalian satu kosan atau kumpul nih UTS bareng, saya pikir saya sudah memberikan kemudahan, dan saya pengen feedbacknya itu kejujuran gitu dari kalian, karena nanti ilmu mah nggak akan berat gitu ya di bawah-bawah. Kalau bisa mah nggak akan rugi gitu kan. Oke, jadi kita coba untuk membahas mean, median, modus, kuartil, desil, persentil untuk contoh seperti ini ya. Oke, jadi nah ini sebetulnya saya sudah siapkan supaya untuk coret-coretnya. Kalau manual seperti apa gitu kan? Kalau manual mah kan kita tinggal cari XI-nya berapa, FI-nya berapa, FI-nya mau udah ada ya. Nanti kalikan kemudian dibagi gitu kan. Tapi sekarang kita mencoba karena ini si tabel yang ada, tabel distribusi frekuensi ini, coba kalau teman-teman amati ini persis seperti yang tadi kita kerjakan di Excel kan. Sehingga saya akan coba lanjutkan pembahasannya itu di Excel saja. Oke. Jadi ini saya Oke, saya akan coba untuk mengkopinya dulu ya. Mana tadi? Saya mau copy si rumusnya supaya nggak bisa ya, nggak bisa tiga-tiganya ya. Coba kita ke Excel. Oke, untuk ke Excel, saya mau copy rumusnya di sini. Oke, mudah-mudahan kelihatan dengan jelas. Oke, nah teman-teman kita coba manfaatkan si tabel yang tadi kita buat. Jadi untuk mencari mean, ini kan rumusnya ya, sigma FI/XI per M. Nah, sedangkan si tabel distribusi frekuensi yang kita punya itu adalah dia punya interval-interval, dan XI yang dimaksud XI di sini itu adalah nilai tengah. Ingat ya, karena ini adalah data terkelompok. Oke, jadi kita mungkin bisa cari, langkah pertama adalah kita cari XI dulu. Oke, gimana cara nyari XI?
Nah, kalau dilihat di sini kan ujung bawah tuh 5, ujung atas tuh 11. Berarti tengah-tengahnya berapa, teman-teman? Berapa? Nah, untuk mencarinya itu kita ketik aja sama dengan ya si ujung bawah, oke, si ujung bawah ini ditambah hasil apa tengah-tengah atau hasil selisih antara 11 dan 5 ini yang sudah kita bagi 2. Oke, jadi hasilnya 8. Oke, jadi setengah-tengah itu tadi rumusnya adalah si ujung bawah ditambah dengan setengahnya hasil selisih antara si ujung bawah dan ujung atas. Ya, jadi 5 sama 11 itu kan selisihnya 6. Ya, 6 kemudian dibagi 2, itu kan 3. Nah, artinya tengah-tengah itu adalah 3 angka setelah dari ujung bawah tadi. Jadi 5 tinggal tambahkan dengan 3, 5, 6, 7, 8. Maka tengah-tengahnya adalah si 8 tadi. Terus ke bawahnya gimana? Ya ke bawahnya mah tinggal ditarik aja. Kok nggak mau dia? Ke bawahnya tinggal ditarik saja. Nah, dia akan mengikuti. Ini XI. Kemudian teman-teman, ini kan FI kali XI ya, sedangkan kita sudah punya si XI ini, maka kita tinggal kalikan FI dikali XI, gitu kan. Artinya ini tinggal kalikan si FI-nya itu adalah si frekuensi ini 6 dikali dengan si 8 ini. Dikali enter, maka, kenapa sih dia? Maka ke bawahnya juga tinggal tarik. Nah, kemudian karena dia sigma, artinya kan kita tinggal menjumlahkan aja, disamakan aja gitu ya. Nah, berarti artinya kita sudah dapat nilai ini nih. Si sigma FIXI-nya 625, kemudian per N. N-nya adalah ini kan, jumlah total frekuensi. Sehingga kalau begitu, frekuensinya di sini, kok frekuensi? Min-nya itu adalah tinggal sama dengan si 625 ini dibagi dengan si 30 ini. Maka kita sudah peroleh bahwa rata-ratanya itu adalah 20,833. Gitu ya. Ini dia. Ini jawaban yang pertama. Oke, teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah kita mau cari median. Ya, kita mau cari median. Kita kopikan dulu rumusnya. Ini median nih. Ini terlalu besar. Nah, ini median nih. Nah, untuk mencari median, median itu ingat, median itu kan nilai tengah-tengah. Sedangkan ini datanya itu kan ada 30. Artinya kalau sejumlah data kita urutkan array-nya, maka tengah-tengah itu data ke berapa sih? Yaitu artinya data ke berapa? 15 dan 16 kan, karena ini genap. Berarti ada 2 angka nih yang tengah-tengahnya. Data ke 15 dan ke 16. Nah, sekarang pertanyaannya adalah data ke 15 atau ke 16 itu ada di kelas mana? Apakah di kelas pertama, ataupun kelas kedua, atau di kelas ketiga, atau kelas keempat, kelima, atau keenam? Nah, pertanyaannya kan itu. Jadi di mana nih tengah-tengahnya? Letak data ke-16, 15, dan ke-16 itu ada di kelas yang mana? Maka kita minta bantuan si FK. Ya, frekuensi kumulatif. Ya, ingat teman-teman, frekuensi kumulatif itu kan yang sel pertama mah itu kan sama dengan frekuensi awal ya. Nah, kemudian nanti sel kedua atau baris kedua itu sama dengan si yang atas ini ditambah dengan si yang frekuensi kedua. Oke, nah jadi 6 taruh sini kan, terus nanti ditambah 8 itu taruh sini, jadi 14 kan. Nanti ke bawahnya tinggal tarik aja. Nah, ngikutin. Oke, FK. Nah, terus sekali lagi, median itu adalah nilai tengah. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau datanya 30, nilai tengah-tengah itu ada di data ke-15 dan ke-16. Data ke-15 dan ke-16 itu ada di kelas mana? Maka dia ada di sini kan? Ada di data kelas ini. Nah, saya cirian pakai warna hijau. Oke, di sini ada yang namanya median.
Tuh ya, data ke-15, data ke-16 itu ada di kelas ini. Ya, maka kalau begitu, karena median ini kita butuh BB, kita butuh N/2, kita butuh FK, kita butuh FM, kita butuh P. Maka kita identifikasi dulu. Oke. Nah, BB itu apa sih? BB itu kan batas bawah ya. BB. Nah, kalau kita lihat kelasnya adalah kelas yang ini, antara 9 kelas ketiga, yaitu intervalnya 19 sampai 25, berarti BB-nya adalah berapa, teman-teman? 18,5, gitu kan? Kemudian apalagi yang kita butuhkan? N/2-nya. N/2-nya itu adalah berapa? Jadi 30 aja, langsung 30 dibagi 2 itu kan 15 ya. Oke, kemudian apalagi nih yang kita butuhkan? FK. FK itu adalah, ingat, frekuensi kumulatif di atas kelas yang ada mediannya. Jadi kalau frekuensi kumulatif sekarang kan ini yang 23 ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah frekuensi kelas di atasnya atau sebelumnya lah. Berarti kita gunakan yang 14 itu ya. 14. Oke, jadi FK-nya di sini sudah jelas 14. Kemudian apalagi nih? FM-nya. FM itu adalah frekuensi dianya sendiri, frekuensi yang ada median. Berapa berarti? Ini 9 kan? Ya, frekuensinya 9 nih. Jadi di sini kita ketik 9. Terus apa lagi? P, panjang kelas. Panjang kelas itu tadi di awal si grafik ini, si tabel ini kita udah dapat nih nilainya 7. Betul ya? Panjang kelas. Jadi kita masukkan aja 7. Oke, semua sudah teridentifikasi, maka kita bisa dapat deh masukkan ke rumus bahwa median itu adalah sama dengan, ikutin langkah-langkah si rumus ini, BB-nya mana sih? 18 gitu ya, ditambah. Oke, jangan lupa dalam kurung, dan ini sepertinya 2, butuhnya N/2, ini berarti si 15, dikurangi FK. FK-nya berarti yang ini, oke, kurung tutup, terus dibagi FM-nya mana? FM-nya adalah 9, oke, kemudian dikali berapa? Dikali si P ini. Oke, jangan lupa kurung tutup, enter. Nah, ini dia. Mediannya adalah si 19,277. Nah, ini median, oke? Dan kita cek bahwa betul nggak sih median ini ada di kelas yang tadi kita tandain, 19,27. Nah, ada ya di dalam sini ya, antara 19 sampai 25 itu nempel, nyelip di situ angka 19,27778. Berarti betul median itu ada di kelas ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita mau cari modus ya. Kita mau cari modus, kita kopikan dulu rumusnya supaya nggak lupa. Nah, ini dia si modus. Oke. Untuk mencari modus, kita juga butuh BB, kita butuh D1, D2, dan P. Oke, modus. Modus itu adalah apa? Nilai yang sering muncul. Berarti kita lihat frekuensi yang paling tinggi saja. Mana frekuensi yang paling tinggi? Kalau dilihat dari kolom K ini, si frekuensi yang paling tinggi itu adalah yang si 9. Si 9. Artinya, kelas yang akan kita gunakan untuk mencari si modus itu juga masih kelas ini, teman-teman ya. Masih kelas ini. Di sini juga kelas ini nih, ini selain ada median juga ada modus di situ ya. Ya, di sini nih. Oke. Saya tandain juga. Kenapa? Nah, ini warnanya kita samakan. Pokoknya si median dan modus tuh ada di kelas ini. Oke, artinya kalau begitu BB-nya pun itu sama kan? BB-nya berarti masih sama 18,5. Kemudian apalagi nih kita butuh D1. D1 itu adalah selisih antara frekuensi yang ada modusnya dengan frekuensi sebelumnya. Kita cek. Nah, si frekuensi kolom K ya teman-teman, kan tadi frekuensinya itu 9. Selisih dengan frekuensi sebelumnya, berarti 9 sama si sebelumnya itu 8. Selisihnya, berarti D1 kita dapat berapa? 1 kan? Oke, kemudian D2. D2 itu adalah selisih si frekuensi tersebut dengan yang sesudahnya. Jadi 9 sama 1, selisihnya itu adalah 8.
Oke, kemudian apalagi yang kita butuhkan adalah P. P-nya masih sama ya, panjang kelasnya itu berarti adalah sama dengan 7. Oke, maka kita langsung masukkan ke rumus. Modus sama dengan, ikutin si rumus ini aja, BB-nya itu 18,5 ditambah dalam kurung D1-nya itu adalah 1 per, ya, dalam kurung D1 ditambah D2, jangan lupa ditutupin, oke, dan dikali dengan si P itu. Oke, enter. Nah, ini modusnya adalah berapa? 19,2778. Nah, teman-teman di sini sama nih median dan modus. Berarti ini mah kebetulan ya, bukan berarti nanti kalau kasus lain ini harus sama, enggak. Ini kebetulan saja bahwa ternyata yang menjadi median itu juga yang menjadi modus, gitu ya. Ini kebetulan saja. Tapi ini untuk kasus-kasus yang lain ya belum tentu sama, gitu ya. Jadi sekarang kita udah dapat minnya sekian, mediannya sekian, modusnya sekian. Oke? Oke, kemudian selanjutnya adalah kuartil. Oke, kalau untuk kuartil kita pindah dulu ke Excel, ke PPT. Oke, selanjutnya adalah untuk mencari kuartil. Kuartil yang ini ya, kuartil. Jadi nanti si tabelnya tuh masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Kemudian yang dicarinya itu adalah kuartil, desil, persentil. Nah, nanti pertanyaannya tuh sesuai dengan sesuai dengan yang pertanyaan aja. Misalkan kuartil keberapa, Bu? Kan kuartil itu ada 3. Apakah tiga-tiganya harus dicari? Enggak. Pasti yang ditanyanya salah satu aja kok. Kemudian desil juga kan ada 9. Itu enggak usah semuanya dicari, tapi salah satu aja. Persentil juga apalagi 99 kan, pasti dicarinya satu aja. Nah, nanti tergantung di soalnya kuartil keberapa, desil keberapa, persentil keberapa gitu ya. Tapi ya, kita coba untuk mencari satu aja gitu ya. Misalkan saya mau cari desil ya. Mau cari desil, kita balik lagi ke Excel. Oke, balik lagi ke Excel ya. Sekarang kita mau cari desil nih, teman-teman ya. Kita geser. Kita mau cari desil. Nah, oke, desil ya, rumusnya ini. Kemudian misal, yang mau dicarinya itu adalah, contoh aja ya, ini mah, misalkan desil ke berapa ya? Ketiga aja ya. Oke, misalkan ini mah contoh saja ya. Nanti tergantung di pertanyaannya yang ditanya desil ke berapa. Oke. Nah, untuk mencari desil ketiga, artinya kita butuh minimal data itu, ingat desil itu kan per 10. Kita butuh minimal data 3/10-nya N dikali N. Oke, jadi kalau ini data ada 30, berarti 3/10-nya itu adalah tinggal 3/10 kali 30, itu kurang lebih ada 9 gitu ya. Oke, jadi ini sama dengan 3/10-nya dikali 30 itu kurang lebih ada 9 data yang kita butuhkan, minimal. Ya, minimal kita butuh 9 data. Ya, minimal kita butuh 9 data. Oke. Nah, sekarang kita butuh minimal 9 data. Artinya data ke-9 itu kita harus tahu posisinya dia ada di mana. Kenapa? Karena kita butuh BB nih. Untuk menentukan BB artinya kita kan harus tahu di mana kelas interval yang kita pakai. Jadi karena kita contohnya adalah mau mencari desil ketiga, berarti kan kita butuh minimal 9 data. Kita cek di FK. Di FK ini, data ke-9 itu ada di mana? Nah, data ke-9 itu ternyata ada di sini kan? Ada di sini. Maka kita bisa ciriin dulu ya. Kita kasih tanda nih bahwa di sini tuh ada si desil ketiga loh, gitu ya. Misalkan kita kasih tanda di sini desil ketiga. Oke. Nah, dari situ. Berarti kalau begitu, kita bisa menentukan untuk mencari desil ketiga itu adalah BB-nya. Berapa nih? BB-nya berarti 11,5 gitu ya.
karena ini data ini yang kita cari. Terus kemudian P-nya juga masih sama ya, P-nya tidak berubah. Nih, lihat si rumus yang ini tadi. Oke. BB P I kali N per 10 min FK per F gitu ya. Jadi BB-nya tadi udah dapet 11,5, P-nya itu sama, masih sama 7 gitu ya, karena tidak berubah. Kemudian I kali N per 10, I kali N per 10, karena ini desil ke berapa? Ketiga, berarti kan I-nya tinggal ganti 3 ya. 3 kali N per 10, 3 kali 30 per 10, itu kan 9 ya tadi ya. 3 kali N per 10 itu sama aja dengan yang tadi kita cari, 3 per 10 kali N kan sama aja ya, itu adalah tadi dapatnya 9, oke. Kemudian FK, FK itu frekuensi kumulatif sebelumnya, masih sama, FK-nya itu ada berapa? Kalau ini FK-nya adalah yang 14, berarti yang sebelumnya adalah 6 ya, kita gunakan FK-nya 6. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? F dia biasa. F biasanya itu ada si 8. Oke. Jadi F-nya itu adalah ini F aja ya. Kok ngomong? F-nya itu 8. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat nih hal-hal yang sudah kita butuhkan. Maka tadi desil ketiga itu tinggal cari sama dengan ikutin rumusnya BB berarti si 11,5 ini ditambah P ya, boleh P dikali dengan dalam kurung tadi si I kali N per 10 itu kan berarti 9, oke, dikurangi FK-nya 6, oke, tutupin dulu, dibagi dengan si F biasa. Oke, baru ditutup lagi, enter. Nah, ini dia. Jadi desil ketiga itu adalah 14,125. Ya, kita cek apakah 14,125 itu ada di kelas tersebut, dan ternyata ada. Karena yang kita pakai adalah interval dari 12 sampai ke 18 gitu ya, teman-teman ya. Jadi dan ternyata 14,125 itu nyempil di dalamnya gitu. Oke, nah itu contoh untuk desil. Nanti untuk kuartil, untuk persentil, silahkan teman-teman ikutin aja langkah yang barusan ya. Jadi silahkan nanti dicoba di rumah untuk langkahnya seperti apa. Itu untuk latihan mah berapa aja. Misalkan teman-teman mau carinya persentil ke 98, boleh gitu, latihan aja gitu ya. Bahwa yang penting step-stepnya itu teman-teman udah paham gitu ya. Oke ya, sip. Kita pindah lagi coba ke PPT. Tadi ini sudah dibahas. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang terakhir ya, ukuran penyimpangan data. Oke, yang ditanyakan itu adalah varians dan standar deviasi. Varians dan standar deviasi. Nah, ini juga contohnya ini udah ada, bukan contoh, si tabel datanya itu sudah ada. Kemudian yang dicarinya itu adalah variansnya bagaimana, standar deviasinya bagaimana. Nah, ini rumus-rumusnya berarti kan yang kalian pakai, kita coba lagi. Ya, kita coba lagi untuk mencari varians dan standar deviasi. Oke. Balik lagi karena si datanya, si tabelnya itu masih yang sama ya tadi. Maka kita kopikan dulu rumusnya. Sebentar, saya copy dulu. Oke, balik ke sini. Nah, saya kopikan dulu si rumusnya. Kecil. Ya, ini juga perkecil aja. Oke. Nah, sekarang mau cari varians, teman-teman. Coba kita perbesar lagi. Varians. Ini kan rumusnya ya, untuk mencari varians. Oke. Nah, yang kita butuhkan adalah yang pertama, kita butuh XI kuadrat. Kita kan tadi di atas belum nemu ya, belum pernah cari ya XI kuadrat. Kita berarti tambahin si rumusnya. XI kuadrat, berarti dia pangkat 2 gitu ya. Oke, berarti kalau gitu sama dengan si XI ini tadi. Betul? Dipangkatkan 2. Oke, 64, karena 8 kuadrat kan 64.
ke bawahnya itu adalah tinggal ditarik aja. Oke. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? XI kuadrat udah, kalikan dengan FI. Oke, kalikan dengan FI, kemudian nanti jangan lupa disigmakan. Oke, kalikan dengan FI, kemudian nanti sigmakan. Oke, sekarang kita ketik di sini, kalikan dengan FI. Gitu ya. Berarti sama dengan di sini FI-nya si 6 ini dikali dengan si XI kuadrat, tinggal di enter ke bawahnya. Nah, tinggal tarik aja keluar, kemudian jangan lupa karena ada sigma, sama dengan disamkan ya, si ini, sum, enter. Maka ini yang akan nanti kita gunakan. Oke, kemudian selanjutnya, oke, suku ini udah oke, tinggal nanti kita pakai. Kemudian FIXI. Apakah kita tadi sudah cari FIXI? Oh, ini sudah ya, di kolom M nih, FIXI, dan ini juga sudah disigmakan. Oke, berarti nanti kita tinggal kuadratkan saja. Kemudian N dikali N-1. Oke, N-1. Oke, berarti kalau gitu kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Oke, teman-teman saya perkecil dulu nih. Jadi untuk varian saya geser dulu. Untuk varian ya, rumusnya ikutin sama dengan, oke, ini mungkin kurungnya ada berapa ya? Oke, 3 dulu deh ya. Oke, N dikali sigma FIXI kuadrat. N-nya itu berapa sih tadi? N-nya itu kan jumlah data ya. Boleh nih kalikan yang si 30 ini. Dikali dengan sigma FIXI kuadrat. Sigma FIXI kuadrat berarti si kolom P ya. Yang sudah disigmakan berarti yang ini kan. Oke. Kemudian dikurangi sigma FI dikuadratkan. Sigma FI T yang mana? Sigma FIXI ini 625. Oke, jangan lupa pangkat 2. Oke, kemudian habis itu diapain? Dibagi dengan N dikali N-1. N-nya itu, N-nya itu 30 kan? Dikali dengan, langsung aja deh, 30 kurangi 1 berapa? 29 ya? 29, gitu aja. Oke, terus enter. Nah, ini dia variansnya. Variansnya yang kita peroleh. Oke, kemudian selanjutnya adalah si standar deviasi. Kalau standar deviasi itu kan tinggal diakarkan ya, sebetulnya akar S kuadrat berarti sebetulnya sama dengan SQRT si yang atas ini. Nah ini dia standar deviasinya udah dapat. Oke. Jadi teman-teman, sebetulnya kalau di Excel itu kan ada fungsi langsung ya. Bagaimana cara cari varian, bagaimana cara cari standar deviasi itu sebetulnya ada fungsi khususnya gitu ya. Nah, cuman dalam hal ini saya ingin teman-teman paham bagaimana caranya untuk menggunakan si persamaan ini gitu kan. Karena di statistika itu kan boleh kalian cek di buku-buku referensi juga. Kalau standar deviasi itu begini loh, jadi nanti akan bisa mengcover teman-teman yang menghitung manual. Jadi rumusnya ini, dan walaupun di Excel ini ada fungsi khususnya, tapi saya ingin teman-teman tuh paham bagaimana cara menggunakan rumus ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi nanti dapat variansnya itu adalah 111,799 dan standar deviasinya adalah 10,5735. Itu kurang lebih teman-teman. Jadi untuk selanjutnya adalah tinggal ke pertanyaan are you ready gitu kan, are you ready untuk melaksanakan UTS. Itu mudah-mudahan sih saya harapkan teman-teman bisa siap gitu ya, karena saya ingin memberikan kemudahan bagi teman-teman, tapi tidak juga semudah itu, maksudnya ya udah tubuh nggak usah UTS, nah nggak gitu juga gitu ya, tetap teman-teman harus berusaha gitu kan. Pokoknya insya Allah sih teman-teman bisa ya, paham ya.
Dan mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan juga nanti pada saat ujian, diberikan kemudahan untuk memahami pada saat mempersiapkan belajar kembali teori-teori yang sudah diberikan. Jadi ya saya mah berharapnya banyak sih ke teman-teman, jangan sampai minimalnya teman-teman itu dapat nilai statistika itu B minimal, oke? Jadi tidak ada yang remedial, tidak ada yang harus mengulang, tidak ada yang gitu kan? Intinya saya berharap banyak bahwa walaupun teman-teman sudah lupa gitu sama hitungan-hitungan, tapi dalam beberapa hal pasti suatu saat kita akan berhadapan dengan kasus-kasus statistik. Gitu. Ya, silakan teman-teman apabila ada pertanyaan. Saya buka forum diskusi. Siapa tahu masih ada yang masih bingung, silakan. Ada? Saya izin minum dulu ya. Ada? Silakan. Atau sudah paham? Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup memahami? Ibu mau bertanya. Oke, silakan. Kalau misalnya nanti UTS-nya pakai manual, itu dikumpulinnya berarti gimana, Bu? Nah, jadi kan nanti di akhir sebelum teman-teman jadi gini, saya tadi belum fix ya apakah menggunakan e-ujian atau menggunakan Google Form pakai GCR gitu ya. Nah, kalaupun misalkan nanti ujungnya itu menggunakan Google Form, saya ingin teman-teman itu melampirkan hasil kerjanya, worksheet-nya, atau oretan-oretan teman-temannya. Jadi kan nanti ngotret tuh, misalkan kalau manual kan berarti pasti ada potretannya kan. Nah, nanti teman-teman fotoin aja, ini loh bukti saya kerjanya, nanti upload gitu. Nah, tadi mungkin pertanyaan Aini itu kalau gimana Aini kalau ngerjain manual? Ya Bu, kalau manual berarti dikumpulinnya gimana si hasilnya? Fotoin aja, terus upload di di Google Classroom-nya gitu, diupload. Nanti ada fitur untuk upload filenya. Atau kalau misalkan teman-teman mau menggunakan Excel juga berarti si file Excel-nya dikirimkan. Oke, jadi yang saya ingin lihat itu sebetulnya prosesnya, teman-teman. Cuman kalau untuk pure ujiannya itu essay, itu kan gimana ya? Bukan berarti tidak memungkinkan juga sih. Cuman karena kita kan jauh ya, nggak bisa tatap tidak bisa tatap muka secara langsung. Jadi yang pertama dari segi pengawasan mungkin ya. Terus yang kedua juga nanti pemeriksaannya gimana gitu kan. Nah, jadi sebetulnya nanti si soal itu adalah PG ya, PG. Jadi teman-teman tuh tinggal mengklik-klik aja jawabannya, pilih aja jawabannya yang sesuai. Cuman saya ingin melihat prosesnya, bagaimana caranya kalian bisa dapat jawaban-jawaban tersebut gitu. Jadi sebetulnya mah walaupun PG kan tetap nggak bisa ngasal gitu kan, jadi tetap harus ada hitungan-hitungan yang kalian kerjakan. Jadi nanti sebagai ininya ini kalau baik itu manual maupun yang menggunakan Excel, nanti si filenya itu kirimkan saja. Kalau yang manual berarti fotokan, kirim, ataupun kalau yang menggunakan Excel berarti si file Excel-nya save, kemudian kirim. Gitu. Gitu ya. Oh iya Bu, berarti waktunya mungkin bisa dikasihnya lama ya Bu ya? Maksudnya itu ada jangka waktunya gitu. Kalau di Google biasanya. Kalau iya ada tenggat waktunya. Tapi standar lah kalau UTS itu kan 90 menit ya. 90 menit. Bisa kok, bisa. Ya, jadi ini waktunya standar saja 90 menit. Cuman kan memang kalau di Google Form itu kan nggak bisa diawasi secara langsung seperti ujian ya, nggak ada kamera yang terpasang. Nah, cuman saya titip juga bahwa kan ada tenggat waktu yang diatur. Jadi
sebaiknya sih memang jangan sampai ada notifikasi dikirimkan terlambat, Mbak, seperti itu, gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman juga mungkin untuk sebagai informasi nih, untuk kasus-kasus tugas atau kuis kemarin juga kalian bahwa setiap teman-teman mengerjakan tugas, kemudian tenggat waktunya tuh biasanya kan 23.59 ya, 23.59. Nah, biasanya paginya langsung saya periksa. Jadi pada saat teman-teman baru mengirimkan jam 11 siangnya hari kemudian berarti sudah tidak terekord tuh. Gitu, si nilainya. Gitu ya. Jadi teman-teman silakan atur saja waktunya, cuman saya harapkan bahwa tidak ada keterlambatan dalam pengiriman jawaban. Seperti itu. Oke. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Masih ada waktu kurang lebih berapa nih? Oh, masih lama sih sebetulnya. Silakan setengah jam lagi. Tapi kalau sekiranya sudah teman-teman sudah paham, kita bisa percepat perkuliahannya. Tapi silakan, saya masih memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Ada? Atau sudah cukup? Nanti ini recordannya ya, ini kan di-record nih. Insya Allah nanti recordannya saya kasih ya. Jadi supaya teman-teman bisa latihan juga di rumah, gitu kan. Nanti recordannya saya kasih. Oke, gimana teman-teman, cukup? Cukup? Kalau cukup berarti kita sudahi saja sampai jam 16.44 ya kurang lebih. Oke, mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan ya untuk menjalankan UTS dan sampai ketemu di kurang lebih 2 mingguan selanjutnya, gitu ya. Oke, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman dimudahkan. Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman dimudahkan. Kemudian silahkan tadi sekali lagi boleh manual, pakai kalkulator ataupun mau pakai Excel. Saya tidak mempersulit teman-teman. Silahkan lakukan saja. Hanya saja catatannya saya minta kalian jujur, oke? Jadi tidak menadah jawaban, tidak menunggu jawaban dari teman-teman ataupun tidak apa sih, usahakan kerjain sendiri gitu ya. Karena kalau bisa mah nggak akan rugi gitu kan. Oke, gitu ya. Jadi saya berharap banyak juga ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman minimalnya bisa di atas 70-an lah, ya, di atas 70 semuanya. Oke, supaya aman mah ya di atas 70. Kemudian tapi ingat orientasinya tuh jangan ke nilai aja, tapi prosesnya. Yang penting mah itu. Oke, sampai ketemu teman-teman. Kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu selanjutnya. Mohon maaf sekali lagi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Di end ya.